Oke, selamat datang semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing tentang parade IPO yang ada di bulan Juli ini ya. Ada 6 emiten yang akan IPO di bulan Juli nanti. Nah, mana aja yang menarik, nanti kita akan bahas. Nanti pembahasan akan berfokus pada fundamentalnya dan potensi penjatahan lotnya, gitu. Oke, kita mulai pertama dari IPO Jelly ya. Jadi IPO Jelly ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi nata de coco ya. Nata de coco, jelly, eh, produk-produk jelly yang lainnya gitu. Dan untuk IPO Jelly ini akan menerbitkan sejumlah 3.500.000 lot saham ya. Dengan harga book buildingnya itu sekitar 500 sampai 1.120. Nah, nanti dana yang akan dihimpun itu maksimal tuh 352 miliar jika harga book buildingnya itu 1.120. Nah, adapun tujuan dari IPO Jelly ini adalah untuk ekspansi pabrik jelly dan gummy. Dari ini saya dapatkan dari prospektusnya ya. Kemudian membeli mesin dan logistik, pembelian mesin dan membangun logistiknya, lalu digunakan untuk modal kerja operasionalnya. Kalau kita lihat dari tujuan IPO Jelly ini cukup menarik ya. Jadi grow investing ya. Kalau di Inaco ini, di Jelly ini lebih ke grow investing ya. Dan untuk perdagangannya diawali dengan apa per di angka 31,31 sampai 39 ini cukup premium ya di. Untuk PBV-nya juga 8 sampai 10 ini cukup premium juga ini. Nah, sehingga bagi rekan-rekan yang ingin grow investing sebenarnya lebih bagus ke Jelly. Tapi kalau untuk sekedar ikut ikut euforianya IPO ataupun ngikut eh, nebeng arahnya IPO itu kalau di Jelly ini kurang tepat lah karena dia jatuhnya itu after IPO-nya dia lebih bagusnya. Jadi jatuhnya ke grow investing ya. Karena arus kasnya juga bagus. Nah, W-nya di sini adalah AZ ya. Skor sekuritas. Sebenarnya kalau kita lihat skor sekuritas ini cukup bagus sebenarnya IPO-nya sebagai W-nya. Tapi kalau dibandingin dengan LG, KI, HP itu jauh lebih bagus mereka. Nah, nanti kita akan lanjut lagi mana yang W-nya yang menarik ya gitu. Nah, lalu kita coba buka prospektusnya ya. Nah, kita lihat. Jadi tadi kan karena Jelly ini menghimpun dana 392 miliar, artinya dia masuk ke golongan 3 di bawah 500 M. Sehingga nanti batasan eh, pemberian penyatahan sahamnya itu 10% atau kalau dia oversubscribe sampai di atas 25 itu 20%. Nah, coba kita lihat bagaimana eh, perhitungan potensi penjatahannya ya. Saya buka Excel dulu. Dan di sini alokasinya itu 1 banding 1 ya antara retail dan non retail. Jadi retail itu mereka yang order di bawah 100 juta. Nah, sedangkan yang non retail itu di atas 100 juta. Jadi penjatahannya adil ya 1 banding 1 untuk Jelly ini ya. Ini kelihatannya Jelly. Nah, jadi dana dihimpun 392 miliar. Jadi kalau jatahnya ketika dia oversize ke 25 kali, dia jatahnya di 20%. Sehingga 20%
dari 3.500.000 slot itu 700.000. Di karena rasio 1 banding 1, maka penjatahan untuk retail itu kita kalikan saja ya. Jadi 700.000 bagi bagi dua. Berarti sini 350.000, 350.000. Nah, sehingga potensi penjatahan jika jumlah total pemesanan itu ada 800.000 orang, ya ini 800.000 orang ini dengan retail itu ada sekitar 60% atau 70% dari 800.000 ini tadi, maka jumlah retailnya ada 480.000. Sedangkan non retailnya 320.000 orang, 320.000 SID ya. Sehingga untuk retail itu penjatahannya 1 sampai 2 lot, bahkan 1 lot. Nah, sedangkan non retail ini penjatahannya 2 sampai 3 lot. Nah, biasanya nih kalau seperti ini market makernya melihat bahwa kecenderungannya bakal bermain di after IPO-nya. Begitu. Sama seperti emas ya, emas. Emas kan dia baru main dia tuh ketika after IPO-nya. Karena memang secara valuasi emas itu bagus. Nggak cocok buat jadiin arah beruntun yang seperti LCO, CDA itu nggak cocok seperti itu. Mungkin jadi betulnya ke value investing ya. Oke, lanjut ke PRDL. Nah, PRDL ini akan melepas sejumlah 5,2 juta lot, 5,259 ribu lot ya, 5.259.000 lot dengan harga book buildingnya 100 sampai 120. Nah, dana yang diimpun itu 62 miliar. Nah, tujuannya apa? Tujuannya PRDL ini untuk bayar utang kurang lebih 35,67 miliar dan capex itu sebesar 28,92% dari total dana yang dihimpun ini. Lalu untuk modal kerja 8,5% ya. Jadi sebenarnya lebih cenderung ke bayar utangnya ya untuk PRDL ini. Dan menariknya di PRDL ini ada yang namanya ESA. Apa itu ESA? ESA itu adalah employer allotment. Jadi jatuhnya itu lebih ke penjatahan saham untuk karyawannya. Itu sebesar 7%. Nah, kita lihat di prospektusnya. Nah, ini ya, employer stock allocation, nah, ESA. Jadi karyawan-karyawan mereka ini berhak mendapatkan sahamnya. Jadi dialokasikan 7% oleh PRDL. Ya. Nah, 7% untuk karyawan-karyawannya yang sudah ditentukan ya. Ini ESA di sini, ini ESA, begitu. Nah, lalu menariknya dari PRDL ini adalah PRDL ini sudah punya induk dulu yang sudah IPO di bursa saham, yaitu PRDA. Nah, Prodia Widya Husada. Nah, di sini ya kita lihat di ini kurang jelas ya. Nah, di sini PT Prodia Widya Husada Tbk yang megang 27% dari sahamnya PRDL. Nah, jadi kenapa PRDL ini ramai dibicarakan? Karena PRDL ini kan anak usaha dari PRDA kan, PRDA. Nah, dari anak usaha. Tapi ternyata emiten Pak PP itu Chandra Asri Pasifik itu investasi di PRDA. Nah, di sini. Kita lihat di sini, shareholder dari 1%. Nah, ini Chandra Asri Pasifik. Dia megang 1,4%. Nah, sehingga emiten PRDL ini dikait-kaiti dengan Pak PP. Dikait-kaiti dengan bisnisnya Chandra Asri. Nah, sehingga dikait-kaiti jadinya seolah-olah PRDL ini diinvestasikan oleh Pak PP. Ya, tapi memang betul juga kan, karena memang induknya atau yang sudah lebih dulu PT Prodia Widya Husada ini PRDA itu
diinvestasi terlebih dahulu oleh Sandra Asia Pasifik sebesar 1,4%. Nah, makanya ini bakal rame, paralel ini bakal rame sih. Jadi ini cukup menarik. Nah, lalu kita lihat penjatahannya. Nah, tadi kan 62 miliar ya alokasi ini IPO-nya. Jadi dia ada di satu, golongan satu. Kalau dia oversubscribe 25 kali, maka penjatahannya 30%. Dengan rasionya 1 banding 1. Retail dan non-retail. Kita lihat penjatahannya ya di Excel. Nah, di sini jumlah saham yang dilepas itu kan 5,5 juta 229 ribu lot. ESA-nya itu ada 366 ribu lot. Nanti dia employer stock allotment untuk karyawan. Sehingga setelah dikurangi jadinya 4.932.970 lah yang dilepas di pasar untuk masyarakat. Masyarakat ini bisa institusi, individu, retail dan lain sebagainya, non retail dan sebagainya ya. Nah, kalau dia operasi 25 kali maka penjatahannya 30%. Artinya 30% dikali dengan 4,932 ini jadinya 1,479 lot dengan rasio 1 banding 1 sehingga retail dan non retail dapatnya sama-sama 739 ribu lot ya, 739,9 lot ya. Nah, balik lagi sama seperti tadi, kalau jumlah SID-nya ada 800 ribu, di mana 480 ribunya adalah retail dan 320 ribunya adalah non retail, kita asumsikan ya. Maka penjatahannya untuk retail 1 sampai 2 lot, sedangkan non retail 2 sampai 4 lot gitu. Jadi kalau saya bilang sih PRDL ini menarik ya, karena ramai dibicarakan, satu ramai orang ya. Kalau kita mau ngincar arah beruntun dari IPO, ya kita cari ya saham yang ramai, jangan saham yang sepi. Contohnya PRDL ini. Nah, kalau kita lihat dari sisi valuasinya bagaimana? Nah, dia diperdagangkan PRDL ini diperdagangkan di per 10 sampai 12 kali. Ini normal, sangat-sangat normal. PBV-nya 2 sampai 3 kali. Cukup normal. Jadi dibanding dengan Inaco tadi ya yang udah mahal, di sini justru stabil bahasanya itu nggak mahal banget lah, juga nggak murah ya. Jadi PBV-nya 2 sampai 3 kali. Kalau di bawah satu ya murah kan gitu. Tapi kalau udah 2 itu udah normal lah, 2 sampai 3 itu normal lah. Di bawah 5 sebenarnya masih normal. Dengan per yang 10 sampai 12 ini normal gitu. Jadi potensi untuk bisa naik gitu kan arah itu masih terbuka. Nah, selain itu ya karena perusahaan afiliasi Prajogo juga, kita lihat di JECX. Itu adalah perusahaan bergerak di bidang rumah sakit mata ya. Nah, kita dengan jumlah sahamnya yang berikut ya 4 jutaan dengan harga cukup premium di 1.200 sampai 1.400. Nah, tapi jangan lihat dari harganya, harganya 1.000 mahal, bukan. Kita lihat dari PER dan PBV-nya. Justru PER dan PBV-nya di sini cukup 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 murah ya, begitu. Nah, kemudian tujuan darinya IPO buat apa? Yaitu buat pembayaran utang, pengembangan anak usaha, dan juga modal kerja. Nah, menariknya adalah sama sih sebenarnya kayak yang PRL tadi, dia juga punya ESA, Employer Stock Allotment untuk karyawan-karyawannya. Nah, untuk karyawan siapa? Nah, kita kita bedah ini ada yang menarik dari JCX ini ya. Nah, kemudian dia JCX ini afiliasi dari Jarum Group, W-nya LG. LG ini bagus W-nya. Dia track recordnya menarik ya. Nah, kita lihat pemegang sahamnya daripada JCX. Ini menarik sekali. Sini terpampang jelas ya. Di sini ada yang pegang saham harga 800 perak ya. Itu ada dokter, 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 rata-rata dokter semua yang pegang saham di 800 perak. Ada lagi yang 16 perak.
Nah ini dokter, dokter, dokter banyak. Nah ini ya. Nah ini menarik. Ini kita perlu highlight ya. Nah rata-rata yang pemegang saham daripada JCX ini rumah sakit ini adalah rata-rata dokter semua. Tuh gelarnya profesor, dokter, dokter, dokter. Dan mereka pegang di harga 16. Tadi ada yang harga 800 perak, di sini ada yang pegang harga 16. Dia IPO di harga 1.200, enggak 1.000. Wih, itu cukup. Berapa, udah berapa profitnya ya? Nah, kita lanjut, kita bahas mengenai allotmentnya. Nah, di sini sama seperti yang eh Pearl Jelly ya. Itu penjatahannya juga satu lot. Untuk retail satu lot, untuk non retail itu 1 sampai 2 lot. Karena dia dikurangi dengan SA-nya. Dan juga kalau di oversubscribe pun penjatahannya cuma 17% ya. Harusnya 1 banding 1, jadi 426, 426 ya. Sama 426. Kalau kita asumsikan 800.000 SAD yang order di sini JCX, itu penjatahannya di satu lot. Untuk retail dan untuk non retail itu harus sampai 2 lot, 1 sampai 2 lot ya. Gitu. Kemudian masih maintain rumah sakit ya EMI. EMI ini diperdagangkan di per 22 dengan PBV-nya 5. Jadi cukup lumayan premium ya ini. Lalu tujuan dana EP-nya itu untuk bayar utang, untuk pembangunan pabrik dan modal. Nah, di sini paling besar tuh modal kerjanya 68%. Sama-sama ada ESA juga, itu 522.000 lot. Jadi yang bisa diperdagangkan tuh 4.750.000. 75, 12 lot ya. Oh, nah, UE-nya ini agak riskan ya. OD dan RB. OD ini BRI dan Reksa Sekuritas. Jadi satu hal yang perlu digarisbawahi ketika order IPO adalah jauhi UE yang ada kaitannya dengan pemerintah. Contohnya Mandiri Sekuritas, BRI dan Reksa Sekuritas, BNI Sekuritas lainnya lah. Jauhi bener apa UE-UE yang dia itu ada kaitannya dengan pemerintah karena mereka itu nggak mau nahan barang bahasanya itu kan. Mereka itu nggak mau ngambil risiko besar. Ya karena apa? Karena seperti yang sudah di berita-berita sebelumnya ya, petinggi BRI Dana Rex BRI Ventures ya kalau nggak salah ya. Dia itu investasi di Tani Hope ya Tani Hope kalau nggak salah dia. Eh, Tani Hope itu bangkrut ya rugi sehingga kepemilikan dari uang dari apa yang diinvestasikan oleh BRI Ventures itu rugi sehingga pemerintah malah melihat itu sebuah tindakan korupsi. Nah, siapa yang berani lagi kan gitu? Akhirnya kalau dari UE-nya ini nggak bagus sebenarnya. Nggak mau ngambil risiko. Jadi ya pasti arah sekali, arah 2 kali jatuh. Bahkan mungkin arah sekali udah RB ya, ke EMI. Nah untuk sebenarnya udah dari sininya udah nggak enak dilihat ya, udah nggak menarik EMI ini. Apalagi kita lihat dari penjatahannya ya. Kalau kita lihat dari penjatahannya, potensi penjatahannya ya lebih tepatnya. Juga satu lot sama, ini satu lot gitu. Jadi kalau dari saya pribadi, saya nggak tertarik dengan ini. Tapi eh kalau untuk investasi after IPO ya mungkin menarik gitu. Kemudian batch. Nah, batch ini sebenarnya didukung oleh afiliasi MTech Group ya. W-nya AO, ini saya jarang dengar sih sebenarnya AO nih jadi W. Tapi ya kita lihat. Pembayaran utangnya itu 25% ya dananya. Dari 307 miliar ini 29% digunakan untuk bayar utang. Lalu 70% untuk modal kerja. Nah ini green flag ya. Ini bagus. Jadi memang dananya itu dipakai buat ekspansi. Buat upgrade lagi. Buat upgrade kapasitas, upgrade mesin. Dan lain sebagainya. Lepernya sih normal 10 sampai 13. PBV-nya 4. Ya, ini oke. Bisa normal lah. Masih bagus. Kalau dilihat dari penjatahannya, IPO batch ini
sama juga 1 sampai 2 lot sampai 3 lot ya. Tapi ini dengan catatan kalau yang ordernya itu 800.000 ya. Kita pukul rata 800.000 asumsinya ya, karena kita nggak tahu ya berapa jadinya. Dan apakah oversubscribe atau tidak ya kita nggak juga nggak tahu. Tapi kita asumsikan saja. Nah, jadi kalau dia oversubscribe sampai 25 kali itu di 20% jatahnya. Rasio 1 banding 1 dengan potensi retail dapat 1 sampai 2 lot. Nah, jadi gini. Jadi kalau misalnya penjatahannya itu di bawah 10 lot, maka akan dipukul rata. Nah, makanya retail itu cenderung dapat jatah saham yang sama. Misalnya nih di LCO 3 lot misalnya nih. Ya udah, 3 lot semuanya retail. Sedangkan yang non retail dapatnya persenan, persentase. Nah, kenapa bisa persentase? Karena eh, jumlah penyataannya itu di atas 10 lot. Nah, jika jumlah penyataan di atas 10 lot, maka jadinya persentase. Kalau di bawah 10, pukul rata. Begitu. Kalau kita lihat dari jumlah pemegang sahamnya, batch ini hampir termasuk HSC ya, high concentrated, high stock concentrated ya, atau kepemilikan saham yang terkonsentrasi. Nah, kita lihat PT Batch Sukses ini dia punya 52% sahamnya. Global Telekomunikasi punya 25%. Ini sudah 70% ya. Dia pegang barang. Sisanya 1%, 1%, 1% dimiliki mungkin direkturnya ya. Nah, anggaplah semuanya ini jadi 80%, 85. Masyarakat dia punya 15%. Ya, kurang lebih ya dari mirip LCO dikit, sedikit, hampir, hampir, hampir. Kalau kita bedah pemegang sahamnya. Karena dia afiliasi dari Entech Group, ya pastinya menarik, bakal ramai. Jadi kalau kembali lagi ya, jadi tujuan kita sebagai investor di ini tujuan kita IPO itu harus ada dua. Kita harus pilih salah satu. Mau investasi di saham IPO yang pengen nebeng arahnya doang atau after IPO-nya begitu. Nah, pilih salah satunya mana? Kalau orang pilih yang saham IPO mau ikut nebeng arah IPO-nya, ya carilah saham-saham yang ramai. Tapi jangan berharap dapat jatah yang banyak selagi kita masanya di bawah 100 juta. Atau kalau orang pengen pilih yang after IPO, ya pilihlah. Tadi ada Inaco tadi ya. JCX juga boleh. Jadi tentukan, jangan semuanya yang diembat gitu. Ya boleh boleh, tapi ya lebih fokus kan lebih bagus kan, gitu. Nah lalu kita lihat penjatahannya 1 sampai 2 ya. Lalu yang terakhir apa lagi mau dibahas ya? Rans ya. Nah, saya menemukan satu keunikan di emiten Rans. Nah, dari penjatahannya, tapi kita bahas dulu ini ya. Kita lihat PPT-nya dulu. Banyak sekali saya dengar berita negatif tentang IPO Rans ya, yang katanya money laundry, ada Kaisang. Tapi kita singkirkan dulu itu. Ya, kita jangan investasi after IPO-nya. Kita ikut nebeng arahnya aja gitu. Kita ikut nebeng kenaikannya Rans. Nah, pertama, UE-nya LG, Trimegah Sekuritas. Yang pegang IPO MDA apa? Emas ya kemarin. CDA juga. Track record-nya bagus. Rans ini paling banyak jumlah saham yang disebar yang diedarkan itu 25 juta lot ya. Dengan harga yang sangat cukup murah ya, 135 perak, 170 perak. Tapi kembali lagi, rupiah angka yang 135 perak ini bukan berarti murah. Kita lihat valuasinya. Kalau dilihat valuasinya, ini 2,5 sampai 2,8 kan. Ini termasuk murah. Tapi pernya ini
terlalu tinggi 30. Tapi kita bilang normal, sedikit normal karena PBV-nya 2,5. Nah, tujuan IPO-nya apa? Untuk bayar utang ya. Semua dari kita rangkum tadi semua IPO itu buat bayar utang. Tapi sekarang kita tinggal pilih mana yang utangnya itu sedikit atau mana yang justru lebih banyak buat ekspansi gitu. Semuanya bayar utang. Kecuali yang Inako tadi memang buat ekspansi ya memang. Nah, jadi kita pilih mana yang menarik gitu. Dari segi pemegang sahamnya, dari segi valuasinya, dari segi penyataannya, dari segi underwriternya, track record underwriternya gitu. Nah, lalu tujuannya tadi bayar utang satu kan, kedua modal kerja, kedua untuk bangun Cipung Land, lalu penyelenggaraan konser. Dana dihimpun 49 miliar. Nah, yang menarik apa dari Rans ini? Rans ini pemegang sahamnya itu adalah ring satu, ring satu dari presiden. Siapa? Kaisang. Lalu CEO Donantara. Kenapa mereka mau investasi di Rans? Kan gitu pertanyaannya. Kenapa Kaisang itu mau investasi di Rans? Adiknya, adiknya kan wakil presiden. Adiknya Kaisang ini kan wakil presiden. Ring satu dong. CEO Donantara ring satu dong, ya kan? Haji Isam ring satu bukan? Ring satu. Lihat saham-sahamnya, rata-rata naik. Apalagi tahun 2025 kemarin. Happy Hapsoro, istrinya ketua DPR. Saham-sahamnya naik nggak? Naik ketika IPO. Ratu Raja naik berjilid-jilid. Nah, di sini kita jangan jangan terfokus pada berita negatifnya dulu. Kita lihat kita bedah lagi. Nah, itu pentingnya kita membedah prospektus. Kita berpikir sebaliknya, out of the box. Ya, atau di luar cara berpikir orang. Orang berpikir, ah, money laundry. Ya, jangan investasi setelah dia IPO. Investasi saja, apa? Beli aja sahamnya ketika dia IPO. Habis setelah IPO selesai, jual. Nggak usah lagi masuk ke range ini kalau sudah selesai euforia IPO-nya. Itu udah jelek sih itu tuh. Nah, begitu ya. Nah, kalau untuk nebeng arah IPO, ini menarik range ini. Ya, terlepas dari orang yang banyak bilang negatif ya. Nah, ini kan persepsi masing-masing. Kalau dari saya, ya seperti ini. Eh, cara berpikirnya. Berpikirlah sebaliknya. Market maker juga begitu. Mereka berpikir sebaliknya. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lihat? Kenapa ras ini negatif terus beritanya? Kenapa negatif terus? Kita lihat, oh ternyata ini. Menarik nggak begitu? Dibilangnya, banyak yang bilang ini jelek. Tapi PBV-nya termasuk murah. Pemegang sahamnya ring satu. Wakil presiden. Presiden juga. CEO Danantara dekat dengan presiden. Kaisang dekat dengan wakil presiden. W-nya LG. Track recordnya bagus. Nah, lalu kita lihat penyataannya. Nah, setelah saya itu penyataannya cukup terkejut. Cukup terkejut sih. Nah, ini ya Rans ya. Dia nggak ada ESA. Rans ini nggak ada ESA. Kalau dia oversubscribe sampai 25 kali, penyataannya jadi 20%. Rans. Nah, kita kalikan 20% kali ini. Jadi 5 juta lot. Ya. Basis itu A. Rasio 1:2. Retail 1, non-retail 2. Sehingga retail dapat 1 juta 600 slot, sedangkan non-retail dapat 3 juta 300 slot. Nah, sekarang gini. Market maker pasti pengen barang yang banyak, ya kan? Tadi kita lihat semuanya rata-rata 1:1, 1:1. Artinya retail non retail sama aja jatahnya. Tapi di range ini non retail dapat lebih banyak. Kita tahu bahwa non retail itu punya kendali besar di saham. Mau dia IPO, mau dia nggak IPO, non retail itu punya kendali besar di sana. Karena uang mereka banyak bisa menggerakkan harga. Pertanyaan gini, kalau
Kan sederhananya gini, kalau di suatu emiten ada lebih banyak retailnya, ah, tapi non retailnya dikit, naik apa nggak sahamnya? Enggak kan? Rata-rata sideways kan. Tapi kalau di suatu saham banyak non retailnya, banyak investor non retailnya, sedangkan yang retailnya dikit, naik apa nggak? Naik terus, naik, 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 naik. Begitu juga di sini. Rans ini dia ngasih dua bagian buat non retail, sedangkan satu bagian buat retail. Artinya apa? Barang terbanyak dipegang non retail. Artinya non retail pegang kendali di Rans ini. Mereka ikut berpartisipasi, mereka seru-seruan bareng. Mereka dapat barang lebih banyak. Nah, sekarang kalau kita asumsikannya lagi 800 ribu lot ya tadi ya. 800 ribu lot, 800 ribu SID ya yang ikut. Jadi jumlah pencatatan lotnya untuk retail itu 3 sampai 5 lot. Sedangkan untuk non retail itu 10 sampai 11 lot. Nah, tadi yang seperti saya bilang tadi, kalau dia di atas 10 lot, maka dia itu pencatatannya di persentase. Nah, jadi persentase. Jadi misalnya nih jadinya 1% misalnya ini. Mereka tembak mereka tembak 100 M. Dar, jatahnya 1%. Jadi potensi dia dapat barang 100 juta. 100 juta diarahkan sampai 4 kali, itu udah 200%. Dia udah dapat 300 juta totalnya. Jadi ya easy money begitu. Ya sorry, kalau 100 M ya 1%-nya 1 M ya. Nah, dia tembak 100 miliar. Dia dapat jatah 1 miliar. 1% misalnya kan. 1 miliar dikali 200%. Menaikkan 2 kali anggap. Jadinya dia dapat 2 miliar. 2 miliar tambah modalnya 1 miliar jadi 3 miliar. Jadi begitu. Kalau menurut persepsi saya, Rans ini paling banyak jatahnya diberikan ke non retail. Nah, ini yang kita butuhkan sebenarnya. Kita nggak butuh pernyataan paling banyak itu ke retail. Enggak, kita nggak butuh. Kita kan retail. Buat apa kita sama-sama retail gitu, berharap sama-sama retail. Ya, sedangkan yang nahan harga yang ngebit jutaan lot itu kan yang non retail pastinya kan. W-nya W-nya nahan harga. Non retailnya juga nahan nahan apa? Nahan bid. Ya pasti naik-naik terus begitu. Nah, kalau dari saya ras ini menarik. Mungkin bisa rekan-rekan bedah lagi atau memang rekan memang basicnya bedahnya by sentimen ya boleh. Kalau saya bedahnya by data. Saya hitung-hitung, saya lihat lagi ininya, prospektusnya, pemegang sahamnya siapa aja, begitu. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan telan mentah-mentah berita yang beredar. Berita mudah dikelabui, berita tuh mudah dimanipulasi. Berita tuh banyak hoax. Tapi bukan berarti saya bilang ini modal itu hoax ya. Dan itu saya percaya-percaya aja pasti. Tapi bukan berarti kita telan mentah-mentah. Kita percaya dengan berita, tapi jangan telan mentah-mentah. Kita kan punya data, kita punya prospektus, kita punya perhitungan. Jadi ini. Nah, kalau kita coba buka ya, Rans, oh sorry. Nah, kita lihat ya pemegang sahamnya. Tadi kan ada Kaisang ya. Nah, mereka punya harga di Rp10. Wow. Raffi Ahmad dia punya 78%. Wow. Di harga 10 mereka punya. Lalu Nagita 1%. Kaisang dia punya 1%. Jadi kita lihat aja ya. Nah, ini nih mirip-mirip LCO nih. Rans ini mirip-mirip LCO nih pemegang sahamnya. Raffi Ahmad dia punya 78% ya. Kita coba saya tambahkan. 78%. Indonesian Entertainment Group dia punya 9%. Udah 87%. Tambah Sultan Arik Rasman ini 3%. Doni Oskaria punya 3%. Sudah 93%.
Artinya apa? Ini kan indikasi HSC ini. High High Stock Concentrated. Kepemilikan saham berkonsentrasi tinggi. Benar kan? Raffi Ahmad punya 78. Indonesia Entertainment Group dia punya 9%. Sampai sini saja, ini udah 93%. Belum lagi ke sini. Nah, tapi setelah penawaran umum, jadinya seperti ini. Nah, jadinya Raffi Ahmad ini punya 62%. Ya, berkurang ya kan. Ini kan sebelumnya nih, sebelum. Tapi setelah penawaran, dia itu masyarakat punya 20%. Nah, masyarakat ini itu belum tentu semuanya ke investor retail dan non retail ya. Bisa jadi UE-nya dia pegang barang banyak UE-nya atau institusi lain atau penjatahan. Nah, jadi ada pooling allotment sama fixed allotment. Kita lihat ya, pooling. Nah, penjatahan terpusat. Penjatahan terpusat ini artinya ya memang dijatah dari oversubscribe-nya, dari jumlah investornya, lalu rasio dia retail dan non retail itu untuk pooling allotment yang biasa kita terima. Sedangkan fixed allotment jatah pasti itu diberikan oleh si UE-nya LG ini ngasih barang ke siapa-siapa nih. Nah, gitu itu fixed allotment. Tapi mereka tuh nggak ada bukan bukan direktur, bukan pegawai ataupun yang lainnya ya. Nah, penjamin efek emisi efek berhak menentukan atau melakukan penyelesaian pemodal yang akan mendapatkan alokasi penyataan pasti. Jadi kalau rekan-rekan punya channel atau punya relasi ke Trimegah Sekuritas ya, ya mungkin rekan-rekan bisa jadi salah satu fixed allotment. Karena yang berhak ngasih fix allotment itu adalah penjamin emisi efeknya atau si LG tadi, Trimegah Sekuritas tadi. Nah, Trimegah Sekuritas kan pasti punya dong rekan-rekan yang lain yang dia bisa siap sodok arah bahasanya itu, bisa siap buat ngebit gitu. Jadi ya, balik lagi ya itu tadi, potensi penyataan kita adalah 3 sampai 5 lot, sedangkan non retail itu persenan. Jadi mereka lebih banyak gitu. Ya, kembali lagi ya mengakhiri dari sesi ini kembali lagi ke teman rekan-rekan ya, analisisnya bagaimana. Jangan ikuti saya. Kalau saya sharing memberi insight saja. Kembali lagi keputusan pembelian itu di tangan teman-teman. Kalau saya pribadi menariknya itu ada tiga, Rans, PRDL, dan Inaco. Inaco, Rans, PRDL. Tapi kalau mau lebih untuk arahnya, untuk ngikut ininya aja, ya untuk ikut IPO-nya aja, Euphoria aja ada Bates, Rans, sama PRDL. Begitu.